sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi pada video pembelajaran geografi untuk kelas 12 SMA. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pengertian, karakteristik atau ciri-ciri, dan persebaran dari negara berkembang dan negara maju di dunia. Kita awali yang pertama, pengertian dari negara sedang berkembang, di mana menurut Maluyu S.P. Hasibuan bahwa negara sedang berkembang adalah suatu negara yang struktur ekonominya atau susunan keadaan ekonominya belum berkembang sebagaimana yang diharapkan. Negara sedang berkembang belum mampu memanfaatkan semua faktor produksi yang dimiliki untuk meningkatkan kemakmuran penduduknya, sehingga tetap dalam kemiskinan dan kemelaratan. Nah, dalam hal ini faktor produksi itu adalah segala sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian modal, termasuk juga skill atau kewirausahaan ya. Jadi menurut Maluyu bahwa negara yang sedang berkembang belum mampu memanfaatkan semua faktor-faktor produksi yang tadi, gitu ya. Nah, secara umum negara sedang berkembang bisa kita artikan sebagai negara yang belum menguasai teknologi sehingga pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan semua faktor produksi belum optimal atau belum maksimal. Nah, sekarang coba kita lanjut karakteristik atau ciri-ciri dari negara yang sedang berkembang. Pertama sekali coba kita kaji dari segi ekonominya. Di mana ciri yang pertama dari segi ekonomi adalah bahwa negara sedang berkembang, pendapatan per kapitanya masih rendah. Pendapatan rata-rata penduduknya masih rendah. Karena apa? Karena pengelolaan sumber daya alam tadi masih belum optimal, sehingga keuntungan pendapatan masih belum optimal pula. Nah, ciri yang kedua masih bergantung pada produksi primer, produk pertanian ya. Jadi produksi primer, produk pertanian ini masih sifatnya sederhana, belum melalui pengelolaan atau proses industri sehingga nilainya juga masih rendah begitu ya. Jadi ini masih berupa hasil-hasil pertanian yang langsung diambil dari lahan pertaniannya, belum diolah di industri begitu ya. Lalu yang ketiga adalah sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor pertanian, atau dengan kata lain sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani gitu ya. Yang keempat, tingkat pertumbuhan ekonominya lambat. Kemudian ciri yang kelima, komoditas atau jenis ekspor adalah bahan baku industri atau secara umum sumber daya alam. Mengapa? Karena memang negara sedang berkembang masih belum mampu mengolah sumber daya alamnya, sehingga masih tergantung pada negara maju ya. Yang dijual ke negara lain masih sumber daya alam sebagai bahan baku begitu ya. Lalu yang keenam, kurangnya kesempatan kerja. Jadi kesempatan kerja ini bisa dikaji melalui ketersediaan lapangan kerja. Semakin banyak tersedia lapangan kerja, maka kesempatan kerjanya semakin tinggi. Nah, di negara sedang berkembang, lapangan kerja masih terbatas sehingga kesempatan kerjanya masih rendah atau kurang. Ciri yang ketujuh dari segi ekonomi yaitu produktivitas dan kualitas hidup masyarakat masih rendah ya. Produktivitas penduduk itu bisa dikaji dari segi pendapatannya atau penghasilannya ya, sedangkan kualitas hidup itu bisa dikaji dari segi kreativitas dan pendidikannya. Jadi memang kualitas hidup masyarakat itu akan mempengaruhi produktivitasnya. Semakin tinggi kualitas hidup, maka produktivitasnya juga akan semakin tinggi. Di negara berkembang, kualitas hidupnya dari segi pendidikannya misalnya masih rendah, sehingga kreativitasnya masih rendah. Nah, ini berakibat pada produktivitas penduduk, penghasilan penduduk, pendapatan penduduk juga masih rendah. Itulah sebabnya tadi bahwa pendapatan per kapita juga masih rendah seperti itu. Ya, itu dari segi ekonomi. Sekarang coba kita lihat dari segi sosiodemografi, sosial dan kependudukan, demografi gitu ya. Yang pertama, tingkat kelahirannya tinggi ya, sehingga pertumbuhan penduduknya nanti tinggi ya. Jadi secara umum di negara sedang berkembang, angka kelahirannya masih tergolong tinggi. Nah, ini bisa berkaitan dengan pendidikannya yang rendah tadi, terutama pendidikan tentang keluarga begitu ya. Lalu yang kedua, angka kematian bayi yang tinggi.
Ya, termasuk juga angka kematian penduduk secara umum yang tinggi. Karena apa? Karena fasilitas kesehatan masih terbatas. Ya, tenaga-tenaga medis, rumah sakit, puskesmas, posyandu itu masih terbatas, khususnya di daerah yang berupa pedesaan begitu ya. Lalu yang ketiga, angka harapan hidupnya rendah. Karena apa? Karena tingkat kematian yang tinggi tadi ya. Angka harapan hidup ini kan bisa dilihat dari rata-rata usia penduduk yang meninggal. Begitu ya. Jadi memang kematian penduduk yang tinggi itu akan turut mempengaruhi angka harapan hidup yang rendah. Lalu yang keempat, pertumbuhan penduduk rata-rata tinggi. Karena apa? Kelahiran bayi yang tinggi tadi. Lalu angka beban ketergantungan juga tinggi ya. Beban ketergantungan ini dikaji melalui perbandingan usia penduduk, maksud saya jumlah penduduk yang berusia produktif dengan jumlah penduduk yang berusia non produktif. Kita tahu bahwa di negara sedang berkembang tadi jumlah penduduk yang muda itu masih lebih banyak karena tingkat kelahirannya yang tinggi, sehingga penduduk muda ini kan kita kategorikan sebagai penduduk yang non produktif. Banyak yang ditanggung sehingga bebannya tinggi, beban ketergantungannya tinggi begitu. Nah, jadi beban ketergantungan tinggi ini bisa berpengaruh negatif ya bagi ekonomi sebuah negara. Lalu ciri yang berikutnya itu tingkat pendidikan masyarakat rendah. Karena apa? Jumlah penduduk yang banyak tadi mengakibatkan persaingan untuk mendapatkan pendidikan yang rendah, sehingga akan banyak penduduk yang putus sekolah bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengecap pendidikan. Karena memang persaingan yang tinggi akan mengakibatkan biaya pendidikannya juga tinggi. Lalu penduduk umumnya tinggal di pedesaan. Karena apa? Karena memang secara umum ya negara sedang berkembang masih lebih banyak desanya daripada kotanya. Masih lebih banyak daerah yang belum maju daripada daerah yang berupa perkotaan. Nah, kemudian urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota terjadi sangat cepat karena memang kota dianggap tempat yang memiliki peluang untuk memperbaiki hidup. Ya, jadi secara umum di negara berkembang, ya, lapangan kerja di perkotaan, sarana-sarana kehidupan di perkotaan itu masih lebih lengkap daripada di pedesaan. Sebaliknya di desa itu masih sangat terbatas. Itulah sebabnya penduduk yang ada di desa secara umum berpindah ke kota untuk tujuan memperbaiki hidup, mencari tempat pekerjaan yang baru begitu ya. Nah, jadi akibatnya apa? Kota akan semakin padat, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan juga semakin tinggi begitu. Kemacetan juga akan menjadi imbas dari urbanisasi ini. Ya, di sisi lain, angka kejahatan atau kriminalitas, kemiskinan juga akan turut mempengaruhi semakin tingginya di kota. Karena apa? Karena persaingan yang tinggi tadi, begitu. Sekarang kita lanjut mengenai pengertian dan karakteristik dari negara maju. Nah, negara maju merupakan sebutan bagi negara-negara di dunia yang memiliki standar kualitas hidup yang tinggi dan diimbangi oleh tingkat kesejahteraan yang tinggi serta merata. Hal tersebut juga dapat diketahui melalui indeks pembangunan manusianya yang berada pada tingkat menengah ke atas. Ya. Nah, jadi secara umum negara maju bisa kita artikan sebagai negara yang sudah menguasai atau memiliki teknologi yang canggih, teknologi yang tinggi, yang maksimal, sehingga pengelolaan sumber daya alam sudah sangat maksimal atau optimal. Ya. Nah, coba kita lihat ciri-ciri atau karakteristik dari negara maju. Ciri yang pertama, tingkat pertumbuhan industrinya tinggi ya, karena penguasaan teknologi tadi tinggi ya. Teknologi itu erat kaitannya dengan industri, sehingga ya penguasaan teknologi yang tinggi itu akan mengakibatkan ya kegiatan industri juga berjalan dengan baik, dengan maksimal. Lalu yang kedua, mayoritas penduduknya atau sebagian besar penduduknya berprofesi atau bekerja pada sektor industri dan jasa, industri dan pelayanan atau jasa gitu ya.
Komoditas atau jenis ekspor adalah barang-barang industri, barang yang sudah jadi, begitu ya, barang yang sudah diolah, sehingga memang nilai ekonominya sudah lebih tinggi, ya. Sementara tadi negara berkembang, ya, komoditas ekspornya itu masih barang sederhana, bahan baku atau sumber daya alam, begitu. Lalu yang selanjutnya, produktivitas dan kualitas hidup masyarakatnya tinggi. Karena apa? Karena tingkat pendidikan, kreativitas penduduknya sudah tergolong tinggi, sehingga pendapatan penduduknya sudah tergolong tinggi juga. Kemudian tingkat kemiskinan rendah, karena memang kualitas hidup yang tinggi tadi ya. Lalu, pemanfaatan sumber daya alam itu sudah efisien dan efektif, ya. Nah, ini ciri-ciri dari negara maju dari sudut ekonominya. Nah, sekarang coba kita kaji karakteristik atau ciri-ciri dari negara maju dari sudut sosiodemografi, sosial dan kependudukannya. Ciri yang pertama bahwa tingkat kelahirannya rendah. Ini erat kaitannya dengan pendidikan yang tinggi, ya, terutama pendidikan yang mapan pada bidang keluarga. Lalu yang kedua, tingkat buta huruf rendah. Karena apa? Karena memang tingkat pendidikannya tinggi. Lalu ciri berikutnya, angka kematian bayi yang rendah. Karena apa? Karena memang fasilitas kesehatan di negara maju sudah sangat lengkap, relatif lengkap, begitu ya. Sehingga bayi yang membutuhkan pertolongan medis itu lebih maksimal penanganannya. Kemudian angka harapan hidupnya tinggi karena tingkat kematian yang rendah, ya. Jadi sekali lagi, angka harapan hidup itu ditentukan dari rata-rata usia penduduk yang meninggal. Lalu kemudian pertumbuhan penduduknya rendah karena tingkat kelahiran rendah tadi, ya. Jadi pertumbuhan penduduk itu dipengaruhi oleh angka kelahiran. Angka beban ketergantungan juga rendah karena usia produktifnya lebih banyak. Nah, ini disebabkan oleh tingkat kelahiran yang rendah tadi juga, ya, sehingga yang usia non produktif tidak terlalu banyak. Nah, kemudian menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang maksimal. Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran negara maju dan negara berkembang, ya. Nah, faktor yang pertama yang mempengaruhi keberadaan atau persebaran dari negara maju dan negara berkembang adalah tingkat hubungannya dengan negara-negara lain dalam dunia internasional, ya. Jadi kerjasama dengan negara lain, ya. Nah, kemudian kondisi alam juga terkadang mempengaruhi apakah suatu negara itu maju atau berkembang, ya, seperti kondisi geologi, letak dan posisi geografis, ya, strategisnya, kekayaan alam atau sumber daya alamnya, serta aspek luar negara, ya. Kondisi kependudukan negara itu sendiri juga akan mempengaruhi keberadaan atau persebaran dari negara maju dan negara berkembang, ya, misalnya sejarah negaranya, jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, dan keragaman etnis. Ya, keragaman etnis ini bisa menjadi kekayaan budaya, ya, yang memiliki nilai ekonomi juga, ya. Kemudian stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan negara itu sendiri juga akan mempengaruhi kondisi suatu negara apakah maju atau berkembang. Jadi dengan ekonomi, politik, dan keamanan yang baik itu akan menunjang atau mendukung perkembangan yang baik suatu negara, ya. Jadi bisa kita ketahui bahwa negara yang kondisi politiknya tidak stabil, ya, terjadi demonstrasi di mana-mana, peperangan ataupun konflik di mana-mana, itu akan turut memperparah kondisi ekonomi, ya, sehingga bisa mengakibatkan suatu negara itu akan semakin lemah, begitu ya, semakin rendah taraf hidup masyarakatnya, sehingga akan dikategorikan sebagai negara yang sedang berkembang, ya. Jadi ada banyak, misalnya ada beberapa negara yang dulunya maju, ya, kembali menjadi negara berkembang itu karena kondisi politik, ya. Kemudian penguasaan iptek juga turut mempengaruhi
kondisi negara maju dan negara berkembang. Sekarang kita lanjut mengenai persebaran dari negara berkembang, ya. Jadi dalam hal ini hanya 10 sebagai contoh yang saya buat, ya. Misalnya di Asia ada Indonesia, Armenia, Kazakhstan, ya, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Afghanistan, kemudian ada Bangladesh. Jadi secara umum di benua Asia itu, kecuali Asia Timur dan Asia Tenggara itu secara umum adalah negara berkembang. Kalau di Asia Timur, ya, Korea Selatan, Jepang, begitu ya, Taiwan itu masih negara maju. Di Asia Tenggara ada Singapura sebagai negara maju. Selebihnya itu merupakan negara-negara yang sedang berkembang. Ya, termasuk Israel, ya. Israel juga negara maju, ya, di Asia. Kemudian di Amerika, ya, ada beberapa di sini sebagai negara berkembang, ya. Ada Antigua dan Barbuda, kemudian Argentina, Bahama, ya, Barbados, kemudian Belize, Bolivia, Brazil, Chili, Kolombia, Costa Rica, dan negara lainnya, terutama di Amerika Tengah dan Amerika Selatan, ya. Kalau di Amerika Utara itu negara maju. Kemudian di Australia dan Oceania ada negara Fiji, ya, Kiribati, Kepulauan Marshall, Federasi Mikronesia, ada Nauru, Palau, ya, Samoa, kemudian Solomon, Tonga, Tuvalu, ya, itu di kawasan Australia dan Oceania. Kemudian di Afrika secara umum negara berkembang, ya. Beberapa contoh yaitu Algeria, Djibouti, Mesir, ya, kemudian ada Libya, kemudian Mauritania, Maroko, Sudan, ya, Sudan Selatan termasuk Tunisia, Angola, Benin, ya. Itu di Afrika. Yang terakhir di Eropa ada beberapa negara berkembang di sini yaitu Albania, Azerbaijan, Bosnia, ya, dan Herzegovina, kemudian Bulgaria, Belarusia, ya, Georgia, Kroasia, kemudian Kosovo, Latvia, Lituania, Makedonia, ya, dan negara-negara lainnya. Kemudian persebaran negara maju di dunia, ya. Kalau di Eropa secara umum lebih banyak negara maju, begitu ya. Seperti ada Austria, ya, Belgia, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, ada Republik Ceko, Yunani, Irlandia, ya, Prancis dan lain sebagainya, ya. Kemudian di Amerika, tepatnya Amerika Utara, ada Kanada dan Amerika Serikat. Di Asia ada Jepang, Singapura, ada Hong Kong, Korea Selatan, Iceland, dan Taiwan. Ya, di Afrika seperti yang saya katakan tadi tidak ada, ya, negara maju. Di Oceania ada Australia, ya, yang berada di benua Australia, kemudian Selandia Baru. Nah, sekianlah pembelajaran kita pada video kali ini. Silakan mempelajari materi pada video ini. Ya, jika ada pertanyaan seperti biasa boleh kalian buat di bagian komentar pertanyaannya, ya.